Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala MTSN 1 Pati, Bapak Haji Ali Musyafa SAG MPDI. Yang saya hormati segenap Wakil Kepala MTSN 1 Pati, yang saya hormati segenap Bapak Ibu Guru beserta pegawai MTSN 1 Pati, siswa-siswi MTSN 1 Pati yang saya banggakan, utamanya siswa-siswi yang baru masuk sekolah di MTSN 1 Pati. Kali ini adalah temanya menjalankan ibadah puasa Ramadan di tengah masyarakat plural. Masyarakat plural itu artinya masyarakat yang majmuk, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Itu artinya plural. Siswa-siswi MTN 1 Pati yang baru masuk ini merupakan tema yang sangat penting bagi kalian, karena kalian adalah siswa-siswi yang baru menginjak masa-masa transisi, yaitu mulai dari tingkat dasar kemudian sekarang menginjak ke tingkat menengah. Nah, ini sebelum sekolah di MTSN 1 Pati ini ada acara yang namanya Matsama, masa ta'aruf siswa. Kenapa dikatakan ta'aruf? Karena biar mengenal lingkungannya, mengenal temannya, mengenal tempatnya, mengenal bapak gurunya, dan mengenal semuanya. Nah, untuk pengenalan materi ini adalah supaya anak-anak mengenal ibadah puasa yang merupakan ibadah pokok bagi seorang muslim. Ini apabila dilakukan di tengah masyarakat yang majmuk, yang beraneka ragam agamanya, ini nanti ada caranya ya. Sebelum sampai ke sana, perlu saya sampaikan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang menjadi ukuran kejujuran. Itu yang pertama. Kenapa sebagai ukuran kejujuran? Karena ibadah puasa ini merupakan ibadah yang menjadi barometer iman atau ukuran iman. Allah Ta'ala pernah berfirman dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi. Puasa itu merupakan ibadah yang pahalanya langsung saya berikan dan aku yang langsung membalasnya. Hadis qudsi ini merupakan simbol, merupakan dasar bahwa puasa adalah ibadah yang sangat penting sekali. Karena apa? Karena puasa itu suatu ketika kalau seseorang masuk kamar kemudian mengunci pintunya, di dalam kamar dia itu makan dan minum sampai kenyang, minum es campur sampai kenyang, kemudian dia keluar, dia ditanya temannya, dia bilangnya puasa.
Nah, padahal ketika di dalam kamar tidak ada orang melihat, dia makan dan minum sampai kenyang. Nah, ini artinya bahwa puasa itu ibadah yang merupakan ukuran kejujuran. Jadi kalau dia jujur, ya dia tidak akan melakukan hal-hal seperti tadi. Oleh karena itu, puasa itu merupakan barometernya iman. Jadi orang kalau iman di mana-mana dia merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Sendirian merasa diawasi, berduaan juga merasa diawasi, bersama teman-teman juga merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Itu iman. Dan puasa ini merupakan ibadah yang wajib dilakukan. Jadi barang siapa meninggalkannya maka dia berdosa besar. Kali ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini merupakan ibadah yang diwajibkan Allah Ta'ala sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelumnya. Tujuannya adalah supaya bertakwa. Ini ada cerita. Jadi ada seorang pemuda yang bernama Zainuddin, yaitu bekerja di Irian Jaya. Kemudian karena dia pengen kembali ke kampungnya, ya saat itu bulan puasa, dia itu tiba-tiba tergerak hatinya untuk pulang. Nah, karena di tengah jalan ada macet, ya, perjalanannya itu nggak bisa lancar, akhirnya dia itu kemalaman. Sehingga dia tidak bisa kembali ke kampung halamannya pada saat itu. Ya, akhirnya dia menginap di hotel. Di Irian Jaya dia menginap di hotel. Suatu ketika karena dia itu puasa, dia pesan kepada petugas hotel. Dia pesannya begini, "Mas, tolong nanti kalau jam 3 saya dibangunkan karena saya mau sahur." Nah, betul ketika Zainuddin ini tadi ketiduran, dibangunkan sama petugas hotel, diketok pintunya. Setelah diketok pintunya dia bangun. Akhirnya penjaga hotel itu berkata, "Pak Zainuddin, sekarang sudah waktunya sahur." Nah, akhirnya Pak Zainuddin tahu, dia ingat bahwa dia belum sahur, ya dia akhirnya minta tolong untuk dibelikan makanan. Nah, setelah sampai makanan itu, Pak Zainuddin meminta penjaga hotel itu untuk makan. Ditanya, "Mas, ayo makan sahur karena besokan puasa." Alangkah kagetnya Pak Zainuddin ketika mendengar jawaban penjaga hotel. "Maaf Pak, saya Nasrani, saya orang Kristen, jadi saya tidak puasa." "Oh ya, terima kasih." Nah, akhirnya Pak Zainuddin mempersilahkan penjaga hotel itu untuk pergi. Nah, sikap penjaga hotel inilah sikap toleransi antar umat beragama, sikap moderat, bahwa penjaga hotel sekalipun tidak beragama Islam, dia itu menghargai, dia itu menghormati terhadap agama lain yang sedang menjalankan kewajibannya. Nah, ini puasa di tempat orang-orang yang majmuk atau orang yang
meluk agama lain Islam, ternyata kalau kita bisa menjalankan dengan baik, maka puasa ini tidak ada masalah. Puasa tetap terasa indah. Kemudian setelah Pak Zainuddin pagi beranjak dari hotel, dia pulang ke kampung. Itu pulang ke kampung Kudus, ya, kampung Kudus, naik pesawat pulang ke kampung Kudus. Setelah sampai di Kudus, dia bertemu dengan temannya yang namanya Sodik, ya, bincang-bincang dengan Sodik karena sudah lama di Irian Jaya. Sodik ini adalah orang yang Muslim, orang yang taat beragama. Alangkah kagetnya Zainuddin ketika Dian Jagong bersama Sodik. Sodik bilang bahwa semua toko-toko yang ada di sekitarnya harus tutup. Nah, Sodik mengatakan dengan lantang dan dengan bangganya. Namun Zainuddin dengan pelan bertanya kepada Sodik, "Dik, apakah kamu tahu bahwa di antara mereka itu ada orang yang beragama lain? Atau apakah kamu tahu kalau nanti suatu saat ada orang yang memerlukannya seperti musafir?" Nah, akhirnya Sodik bilang, "Saya tidak mau tahu. Karena yang namanya warung, toko itu kalau Ramadan harus tutup semua." Nah, ini Zainuddin memandang bahwa ternyata sikap-sikap orang Muslim kadang-kadang itu lebih keras, tidak moderat, karena dia tidak mau tahu terhadap orang-orang yang tidak beragama Islam. Ini yang disayangkan oleh Zainuddin. Padahal sebenarnya kalau dia itu orang Cina atau dia itu orang Kristen, dia buka toko, ya dia buka warung nggak apa-apa, asal dengan cara yang sopan. Jadi yang orang Kristen, orang Cina, dia boleh makan tapi dengan tertutup, karena dia tidak orang beragama Islam. Artinya kita tidak boleh memaksa orang yang tidak Muslim untuk mengikuti aturan-aturan Islam. Kita harus menghargai dia, kita harus toleransi kepada dia karena dia punya aturan tersendiri. Yang penting harus sopan. Jadi warungnya ya ditutup, makannya tidak di tengah jalan, tidak nampak untuk memancing orang Islam untuk berbuka atau muka. Nah, ini nggak apa-apa karena mereka itu tidak orang Muslim. Jadi orang Kristen, orang Cina, kalau dia makan ya tidak apa-apa. Tetapi karena di negara ini adalah negara Indonesia yang harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, ya makanya di dalam warung makanya tertutup, tidak memancing emosi orang Muslim. Oleh karena itu, cara singkat bahwa puasa ini sebetulnya adalah tujuannya untuk mencetak, untuk menanamkan akhlak mulia bagi orang-orang yang menjalankannya, yaitu dengan cara menjunjung tinggi yang namanya toleransi antar umat beragama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada masa ta'aruf ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.